Kasar ada angin maniri. Cakep. Enak didengar di waktu pagi dan sore hari. Kombel Satuan Pendidikan hadir di sini untuk berkolaborasi dan sinergi. Mudah-mudahan sama ya. Enggak urut ya, apa boleh buat. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama sekali lagi kami dari Direktorat SMP menyampaikan apresiasi kepada Bapak sekalian sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh ya. Mungkin ada yang berangkat dari kemarin, mungkin diharapkan betul-betul bisa memperoleh suatu manfaat dari pertemuan ini karena pengorbanan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Tentu Bapak Ibu sekalian, tadi sebetulnya ini bukan tes ya, tapi namanya saja ya di agenda itu pretest. Tapi sebetulnya itu adalah mengembalikan pikiran kita kepada implementasi kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran dan asesmen itu kan tidak bisa dilepaskan ya. Karena kita nanti di sini semacam belajar juga ya, mungkin diskusi, tapi itu adalah metode belajar orang dewasa ya. Kembali ke prinsip tadi bahwa pembelajaran dan asesmen itu tidak bisa dipisahkan dalam rangka apa? Untuk memahami, memotret sejauh mana pemahaman kita semua Bapak Ibu terhadap materi-materi yang akan nanti disampaikan oleh para narasumber. Jadi bukan untuk mengetes Ibu Bapak ya, tapi prinsipnya yang seperti itu. Antara pembelajaran dan asesmen itu satu kesatuan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahun keempat ya, tahun keempat dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Tentu banyak sekali narasi-narasi atau istilahnya sekarang ya, hasil-hasil capaian, laporan, mungkin ada keluhan, ada masalah-masalah dan seterusnya kita bisa bincangkan ya. Nah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan mungkin dari dua sumber. Yang pertama adalah baru-baru ini ada studi Bank Dunia ya yang melakukan pendekatan tentang teori-teori perubahan terhadap Merdeka Belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ada sedikit nanti secara kuantifikasi tentang hasil AN ya, atau rapor pendidikan 2024. Nah Bapak sekalian, jadi studi Bank Dunia itu di beberapa lokasi menyebutkan bahwa ada beberapa indikator penggerak perubahan melalui kebijakan Merdeka Belajar ini itu ditemukan hal-hal yang sangat positif. Ya, jadi pertama di sini disebutkan bahwa metode pengembangan diri oleh guru-guru kita, kepala sekolah kita itu ditandai dengan angka positif, ya. Jadi mereka menemukan hal-hal positif terhadap sekolah-sekolah yang entah itu memilih pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3 terhadap Merdeka Belajar. Nah, jadi ada unsur-unsur yang positif. Yang berikutnya juga adalah yang namanya disiplin positif itu semakin ditemukan juga semakin bagus ya Bapak sekalian ya. Nah, jadi mungkin angka mangkir di kelas juga sudah tidak ditemukan dan seterusnya ya. Jadi perilaku disiplin juga ditemukan oleh Bank Dunia. Namun demikian Bapak sekalian juga ditemukan hal-hal yang istilahnya mungkin negatif, tapi saya tidak mengatakan negatif ya, tapi perlu dikuatkan kembali ya, perlu dikuatkan kembali. Yang pertama adalah bahwa komunitas belajar ini belum seperti yang diharapkan. Ya mungkin itulah penyebabnya, makanya akan dilakukan pemulihan. Ya, karena tempat sebetulnya untuk memulihkan pembelajaran itu aktivitasnya diperoleh mungkin didasarkan pada keaktifan Kombel ya. Nah, jadi mereka menemukan bahwa Kombel ini belum berbanding lurus dengan upaya peningkatan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan literasi. Literasi numerasi meningkat kalau kompetensi guru meningkat. Kompetensi guru meningkat kalau Kombel ini dijadikan sebagai ajang atau wadah untuk menanamkan kepercayaan diri, berdiskusi dan seterusnya. Nah, ini yang yang antara lainnya masih kurang. Yang berikutnya adalah kemampuan kepemimpinan ya. Jadi kita biasa sebut dengan
kepemimpinan akademik atau kepemimpinan visioner ya oleh kepala sekolah. Masih ada yang dianggap negatif. Mungkin negatifnya karena begini. Dulu-dulu kan kalau kita berkunjung ke sekolah Bapak Ibu ya, itu terpampang visi sekolah kita adalah ini misi ini. Mungkin ini visi misi ini tidak pernah dievaluasi sehingga tidak ditemukan ujungnya kemana ini, apa yang ditemukan dari pencantuman visi dan misi ini, terutama dalam hal upaya kepala sekolah untuk senantiasa mengajak guru-guru kita adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus. Sebetulnya salah satu konsep kepemimpinan itu kan adalah senantiasa membentuk watak atau perilaku, senantiasa melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ini kayaknya yang agak kurang. Nah meskipun demikian Bapak sekalian, terhadap yang positif tadi tentu kita berikan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Tentu tidak semua ya. Ini kan ada beberapa lokus-lokus atau wilayah tertentu yang ditemukan seperti itu. Tapi ini dianggap sebagai unsur utama ya yang wajib disampaikan. Oleh karena itu sekalian, terhadap yang positif tadi melalui forum ini dari kementerian khususnya Direktorat SMP menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada sekalian sudah bekerja dengan baik ya selama 4 tahun ya kita menyelenggarakan Merdeka Belajar ini. Dan terhadap yang negatif tadi Bapak sekalian, tentu kita ini bagian dari kunjungan teman-teman narasumber panitia yang dikatakan tadi ada region Jakarta, region Sulsel dan seterusnya. Ini bagian untuk memperbaiki tadi ya Bapak sekalian. Jadi kita betul-betul tadi Pak Imran sudah mengelaborasi analog dengan kesehatan kita itu mendeteksi dulu ya. Setelah dideteksi, ternyata kita harus dipulihkan dalam arti bisa dipulihkan tadi minum obat, juga bisa dipulihkan dengan memperbanyak diskusi dan seterusnya. Oleh karena itu metode pemulihan kita lakukan adalah dalam bentuk pemberian materi-materi dalam bentuk modul yang nanti disampaikan secara secara vulgar ya, secara lugas di wilayah atau di satuan pendidikan masing-masing. Ini yang pertama tadi jadi dari studi Bank Dunia. Yang kedua adalah hasil AN atau yang kita sebut dengan rapor pendidikan 2024. Ibu sekalian, meskipun di dalam rapor pendidikan ini mau tanya dulu nih, Bapak Ibu ada nggak yang di ruang ini yang tidak memiliki akun belajar? Alhamdulillah sudah punya ya, sudah punya semua. Pertanyaannya, siapa yang Bapak Ibu terakhir tadi pagi membuka rapor pendidikan menggunakan akun belajar? Ada? Kan pagi tidak ada ya? Ada yang tadi malam? Biasanya kalau malam Bapak suka buka-buka tuh. Ada yang buka tadi malam? Tidak ada. Ada yang buka kemarin? Siapa? 1, 2, 3 ya? 3 orang. Nanti saya kasih hadiah. 3 orang ya, Bu? Yang kedua siapa, Pak? Siapa? 3 ya? Ya nanti saya minta cerita apa yang dibuka. Nah, jadi Bapak sekalian, rapor pendidikan ini kan sebetulnya memberikan informasi yang sangat kaya ya, yang sangat bagus ya. Bahwa kita itu bisa melihat suatu prestasi kita juga bisa melihat kelemahan kita. Kelemahan itu kan biasa ditandai dengan rumusan masalah. Di situ ada masalahnya. Nah, kalau kita buka rapor pendidikan, buka ke bawah ya, secara vertikal, jangan langsung horizontal ya, makin ke bawah ditemukan akar masalahnya apa. Nah, sudah ditemukan akar masalahnya, loh kalau begitu nanti referensi perbaikannya apa? Tinggal memilih. Loh kalau perbaikannya ini akun anggarannya tersedia enggak? Nah, ini baiknya, ini bagusnya nih rapor pendidikan. Nah, Bapak sekalian, jadi rapor pendidikan ini menunjukkan bahwa ada yang tadi yang minus-minus ya, sekitar 1,2 juta siswa
dari hampir 10 juta siswa SMP yang betul-betul memerlukan pemulihan atau pendampingan. Ya, mudah-mudahan tidak ada di wilayah Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita generalisasi pasti ada ya, pasti ada di wilayah Bapak sekalian. Nah, ini maksud kita Bapak sekalian, kita ingin melakukan pendampingan atau penguatan dengan metode advokasi seperti ini. Nah, jadi ditengarai bahwa ada 1,2 juta ya dari 9,9 juta siswa SMP yang betul-betul memerlukan pendampingan dan penguatan dalam rangka penguatan literasi numerasi ini. Nah, oleh karena itu sekalian, kita harus membagi peran ya. Tentu peran kita dari Satdik ya, Satuan Pendidikan adalah memastikan bahwa kurikulum Merdeka itu diimplementasikan secara cermat, secara seksama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah beberapa platform dari yang disiapkan oleh Merdeka Belajar, katakanlah misalnya guru penggerak, rapor pendidikan, PMM dan seterusnya, itu betul-betul dijadikan sebagai instrumen atau wadah untuk menggerakkan itu ya. Tapi namun demikian sekalian, beberapa daerah yang kita sering kunjungi bahwa Kombel ini ya Pak, PMM ini belum maksimal ya. Entah itu persoalan internet, entah itu persoalan waktu dan seterusnya. Kita temukan ya Bapak sekalian ya bahwa ini ada kekurang maksimalan dalam hal penggunaan tadi yang PMM itu. Nah, karena itu Bapak sekalian, dari Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah dan sebagai penggerak ini, kita berharap bahwa tolong dipastikan betul bahwa secara cermat implementasi kurikulum ini dilakukan secara sistematis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari segi Pemda Bapak sekalian, alhamdulillah Pemda saat ini sudah mengakomodir 6 sampai 7 variabel indikator yang diletakkan sebagai dasar untuk mengukur standar pelayanan minimal. Dan itu bisa dibaca di rapor pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar Pemda bisa istilahnya ya kipas-kipas ya, setelah di setiap tahun mungkin diukur ya SPM-nya sampai pencapaian seperti berapa. Jangan sampai nanti Bapak sekalian Pemda kita itu menyuguhkan SPM yang nilainya di bawah standar. Nah, ini kan tergantung nanti Bapak sekalian kita. Nah, alhamdulillah Bapak sekalian, jadi dari sekitar 6 atau 7 ya variabel dari rapor pendidikan itu sudah diadopsi menjadi standar minimal yang wajib disiapkan oleh Pemda dan berhak diterima oleh peserta didik. Nah, ini namanya standar ya. Jadi wajib disiapkan oleh pemerintah daerah dan berhak diterima oleh peserta didik dan guru. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, pembagian kita adalah jangan sampai Bapak sekalian betul-betul literasi ini tidak menjadi agenda utama oleh Pemda, karena itu akan menjadi tagihan dari konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, urusan daerah yang ditangani oleh Pemda. Oleh karena itu kita berharap betul bahwa Pemda menyusun program. Kalau dapat Bapak sekalian sesekali mengundang barangkali BBPMP ya, mendiskusikan bagaimana strategi agar pencapaian SPM ini bisa diperoleh dengan angka yang semakin meningkat. Yaitu tadi rapor pendidikan harus mengalami perubahan. Perubahannya yang bisa kita lihat di situ ada perubahan warna, ada perubahan tanda panah, ada perubahan angka dan seterusnya. Yang pertama biasa kita ya dari merah ke kuning, kuning ke hijau. Itu yang kita harapkan bahwa dengan peran Pemda ya sudah mengangkat sebagai SPM dari variabel dalam rapor pendidikan ini bisa menguatkan literasi ini. Dan berikutnya adalah peran BBPMP ya. Kita berharap bahwa di BBPMP dan BPMP itu ada namanya jabatan fungsional ya, dan fungsional widya prada. Tugasnya itu melakukan penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu ya. Tugasnya memang ya istilahnya mengutak-atik angka-angka di dalam rapor pendidikan, membuat simulasi, memberikan pembimbingan, pendampingan ke
lokus-lokus ke satuan pendidikan. Nah, kita berharap sekalian nanti semakin banyak kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari BPNP untuk itu tadi bisa menguatkan Kombel, bisa memperlancar diskusi dan seterusnya. Nah, jadi pembagian tugas ini ya. Pembagian tugas berikutnya dari pihak kami Bapak sekalian, kita ingin senantiasa melakukan pertemuan seperti ini. Tapi tadi sampaikan Bu Riga bahwa kita memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya. Tentu kita tidak bisa menjangkau semua guru-guru kita, tapi kita berharap dengan prinsip mendiseminasikan ya di wilayah masing-masing, ini akan dijangkau oleh semua guru-guru kita yang tidak sempat atau tidak sempat kita undang pada kegiatan seperti ini. Nah, saya kira bisa kami sampaikan, kami sangat berharap Bapak sekalian bahwa selama 2-3 hari atau 4 hari ini Ibu Bapak sehat semua, bisa mengikuti acara dengan cermat. Tapi tadi ada pesan Pak Indra, kalau bisa habiskan pundi-pundinya ya, jadi habiskan pundi-pundinya di Makassar, sehingga nanti bisa membantu ekonomi, istilahnya kerakyatan yang di Makassar ini. Jadi nanti kalau kita kalau ada region Manado misalnya Maluku ya kita ajak juga sana ya. Nah, jadi saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Atas izin Ibu Bapak semua, maka advokasi pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi numerasi region Makassar tanggal 6 sampai 9 Agustus dinyatakan dimulai.